Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ketentuan kurban. Apa sih yang dinamakan kurban itu? Dan bagaimana hukum dan ketentuan kurban? Silakan disimak ya anak-anak. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata bahasa Arab, yaitu korobah, yang artinya dekat. Kemudian, untuk lebih luasnya, kurban dapat diartikan yaitu tindakan menyembelih hewan tertentu atas dasar perintah dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah. Perintah Allah ini terdapat pada Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah jelas ya anak-anak bahwa kurban ini merupakan perintah dari Allah dan juga merupakan petunjuk dari Rasulullah. Kemudian, bagaimana sih hukum kurban ini? Jadi, hukum kurban ini yaitu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan, terutama bagi umat muslim yang mampu. Jadi, ketika umat muslim sudah memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka sangat dianjurkan untuk berkurban. Kemudian, bagaimana jenis dan syarat hewan kurban? Untuk jenis hewan kurban ini ada 4. Yang pertama adalah domba. Domba ini harus berumur 1 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Yang kedua adalah kambing. Kambing ini harus berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah unta. Unta ini harus berumur 5 tahun atau lebih. Yang keempat adalah kerbau. Kerbau ini harus berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian, untuk syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban diantaranya yang pertama, tidak cacat. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh cacat. Contohnya, ada hewan yang memiliki cacat dalam matanya, yaitu buta. Maka hewan ini tidak boleh dikurbankan ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah sehat dan tidak kurus. Jadi hewan yang akan dikurbankan harus dalam keadaan sehat, tidak boleh sakit dan juga tidak boleh kurus, harus gemuk. Yang ketiga adalah tidak rusak tanduknya. Jadi hewan yang akan dikurbankan tidak boleh ada yang rusak tanduknya. Yang keempat, tidak pincang kakinya. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh ada yang pincang kakinya. Yang kelima adalah tidak dalam keadaan hamil. Jadi, hewan yang akan dikurbankan tidak boleh dalam keadaan hamil. Penyembelihan kurban sendiri dilakukan dengan cara tertentu dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Waktu penyembelihan kurban itu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, yakni mulai dari setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, yakni mulai tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama itu persiapkan medianya atau bahan. Biasanya yang dijadikan kurban itu onta, sapi, atau kambing. Namun kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan kambing
atau sapi. Dan persiapkan juga pisau yang sudah ditajamkan, sehingga ketika menyembelih tidak ada kesulitan. Untuk perumpamaan penyembelihan kurban, yakni saya menggunakan media guling. Pertama, hadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi, entah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Yang penting yakni sholawat kepada Nabi. Kemudian membaca doa agar dikabulkan kurban ini, atau niat dalam hati itu, ya Allah, saya kurban mohon diterima. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya Muhammad, doa tersebut. Nah, kemudian itu menggoroknya. Setelah menggoroknya, dipastikan saluran pernafasan dan saluran pencernaan itu harus putus, dan boleh ketika menggoroknya ini sampai lehernya putus, namun hal itu hukumnya makruh. Pembagian hewan kurban. Pembagian daging hewan kurban itu dibagikan kepada fakir miskin, baik mereka meminta maupun tidak meminta. Jika orang yang kurban atau menyerahkan hewan kurbannya ke panitia, maka orang yang menyerahkan hewan kurbannya itu maksimal mendapatkan 1/3 bagian dari hewan yang dikurbankan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembagian hewan kurban itu 1/3-nya dibagikan kepada fakir miskin, kemudian 1/3 dibagikan kepada orang kaya, 1/3 dibagikan kepada orang yang kurban. Tetapi kurban yang utama yakni menyedekahkan semua daging, kecuali memakan sedikit daging kurban untuk mendapatkan berkah dari kurban tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.